Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is it time to get bullish on silver, di mana kita akan melihat apakah sekarang saatnya yang tepat untuk membeli perak. Oke, hari ini saya ingin mengangkat satu topik yang benar-benar dekat dengan hati saya karena seperti Anda mungkin sudah tahu, menurut saya, silver atau perak adalah investasi yang sangat-sangat menjanjikan ke depannya dan juga merupakan salah satu investasi favorit saya untuk katakanlah 5 hingga 10 tahun ke depannya. Nah, kenapa demikian? Karena apakah Anda tahu bahwa silver atau perak ternyata merupakan satu-satunya komoditas di dunia itu yang belum melampaui tingkat tertingginya atau level tertingginya yang tercapai di bull market sebelumnya di komoditas pada tahun 1970-an. Artinya, komoditas yang lain sudah jauh melampaui level yang pernah tercapai di commodity bull market yang sebelumnya di 1970-an. Sedangkan silver itu sendiri sama sekali belum melampauinya, hampir melampauinya pada tahun 2011, tetapi belum sama sekali melampauinya. So, ini juga merupakan alasan kenapa saya katakan ini masih murah sekali sebetulnya ketimbang aset-aset yang lain, termasuk juga komoditas yang lainnya. Nah, kalau kita melihat pertama-tama, demand-nya itu sangat-sangat kuat pada saat ini. Oleh karena itu juga inventories yang saya nanti akan tunjukkan itu jatuh pada saat ini. Nah, kalau kita misalnya melihat physical demand-nya dalam bentuk bar dan juga koin, kita melihat dari tahun ke tahun itu naik. Dan kalau kita misalnya membandingkan dari tahun 2005 sampai tahun 2007, demand-nya atau permintaan terhadapnya sekitar 4.700-an ton. Sedangkan kalau kita melihat periode dari tahun 2011 hingga 2013, justru demand-nya naik 4 kali lipat ke 18.400-an ton. Jadi ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun demand-nya masih naik dan kalau itu berlangsung terus dikhawatirkan bahwa supply-nya benar-benar tidak bisa mengikutinya. Ya, bahkan juga kalau kita membandingkan misalnya pada tahun 2005, investment demand atau permintaan perak sebagai investasi itu sendiri hanya 8% dari global mine supply. Sedangkan pada saat ini atau tahun 2014 itu sudah merupakan 22% dari world mine supply. So, sekali lagi demand-nya sangat-sangat kuat pada saat ini. Dan kalau kita melihat juga bentuk mint silver eagle sales atau koinnya yang dicetak oleh US Mint itu sendiri, kita melihat dari tahun kemarin ke tahun ini itu naik 12%. Jadi bentuknya apapun juga demand-nya itu pasti naik kita melihat pada saat ini. Dan yang paling menghebohkan sebetulnya adalah India. India seperti kita tahu bersama adalah negara di mana permintaan akan emas itu sangat tinggi. Namun sejak 2013, sejak ada restriksi terhadap pembelian emas itu di negara India itu sendiri, mereka pindah shifting demand-nya ke perak. Nah, sekarang restriksinya sudah hilang, tetapi tetap saja demand-nya terhadap perak itu sangat-sangat tinggi. Dan kalau kita melihat ada peluangnya bahwa demand-nya di India itu sendiri akan mencapai 9.000 ton. Nah, 9.000 ton itu bukan jumlah yang kecil karena itu merupakan sekitar 1/3 dari semua penyediaan silver dalam setahun itu. Jadi produksinya boleh dikatakan sekitar 27.000 ton. India sendiri itu akan sekitar menyerap 1/3 atau 9.000 ton pada tahun ini dan juga sekaligus akan mencetak rekor tertinggi lagi. Lalu kita melihat inventory tentunya dengan demand yang begitu tinggi, itu juga jatuh secara terus-menerus. Kalau kita misalnya melihat COMEX atau Commodity Exchange yang berada di Amerika Serikat itu, kita melihat stoknya atau inventory-nya itu turun 21%
hanya dalam 4 bulan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa mereka pun sedikit boleh dikatakan kewalahan karena demand-nya itu makin meningkat. Dan ini juga menarik sejak ada isu bahwa Yunani akan keluar dari Uni Eropa sekitar bulan Juni yang lalu. Nah, di situ mulai demand-nya meningkat secara cepat sekali. Dan kita melihat juga ini terbukti dengan inventory atau stok di Amerika Serikat yang turun 21% hanya dalam 4 bulan. Lalu kalau kita misalnya melihat ke China yang juga demand-nya begitu tinggi seperti kita tahu, ini pun gambarnya sama di mana stoknya atau inventory-nya di Shanghai Futures Exchange itu turun 34% hanya dalam hitungan 7 minggu. Jadi ini sekali lagi supply-nya tidak bisa mengikuti demand-nya, oleh karena itu inventory-nya atau stoknya turun baik itu di Amerika Serikat maupun juga di China. Dua negara di mana demand-nya cukup tinggi akan koin dan juga bar. Nah, lalu Anda melihat juga kalau kita misalnya melihat 10 tahun ke belakang sampai saat ini kita melihat bahwa pada umumnya ada defisit di pasar perak. Artinya permintaan itu jauh melebihi penyediaan. Seperti kita melihat di sini ada beberapa tahun di mana defisitnya cukup tinggi. Dan tahun ini pun 2015 diperkirakan bahwa kita akan mengalami defisit di pasar perak yang lebih dari 50 juta ounces. Ya, jadi ini cukup besar seperti kita melihat. Dan jika ini berlangsung terus, saya khawatir bahwa akan terjadi supply crunch, ya, di mana demand-nya jauh melebihi supply-nya, dan pada akhirnya seperti Anda tahu hukum ekonomi akan berlangsung di mana kalau misalnya demand-nya begitu melonjak dan supply-nya tidak mengikutinya, harganya pada akhirnya juga akan ikut melonjak ya. Nah, sebelumnya kita melihat defisit ini kok kenapa bisa berlangsung terus tanpa harganya itu naik secara signifikan. Nah, karena pemerintah itu masih punya stok yang lama dan dia melepas ke pasarnya supaya harganya tidak terlalu melonjak. Nah, kita misalnya melihat tahun 2003 sampai dengan 2006, pelepasan stoknya dari pemerintah itu masih cukup besar. Namun mulai 2007-2008 sampai sekarang itu makin menurun. Ya, bahkan 2014 sama sekali tidak ada penjualan perak oleh pemerintah. Ya, kita melihat misalnya 2003 di mana masih banyak sekali dilepasnya, kita melihat bahwa mereka melepas sebesar 15% dari total supply dalam setahunnya. Tetapi sekarang sekali lagi itu nol alias zero. Oleh karena itu juga kita melihat kalau misalnya tidak ada supply tambahan, baik itu dari pemerintah maupun pihak lainnya, ya mau tidak mau pada akhirnya harganya pasti akan naik dengan cepat. Dan kalau kita melihat scrap supply pun atau katakanlah perak yang lama yang kita punya di rumah misalnya itu dalam silverware atau juga jewelry yang lama, itu pun menurun terus. Kenapa? Karena mana ada orang yang mau melepas perak yang lamanya dengan harga yang begitu rendah. So, kita dari situ juga tidak harus mengharapkan supply tambahan untuk saat ini. Lalu kalau kita misalnya melihat produsen terbesar di dunia untuk perak, nah mungkin Anda tahu atau tidak, tetapi produsen yang paling besar akan perak adalah Meksiko. Lalu yang kedua adalah Peru, di mana supply-nya kita melihat sampai dengan bulan kemarin itu hanya naik 3%. Lalu ada juga China yang nomor 3, di mana tidak ada data sama sekali mengenai produksi mereka. Dan juga ada produsen terbesar 4, yaitu Australia. Nah, dalam hal ini saya akan melihat Meksiko yang produsen terbesar dan juga Australia produsen terbesar keempatnya. Kenapa demikian? Karena kita melihat yang paling besar produsennya justru turun supply-nya. Kalau kita melihat misalnya dari bulan Januari hingga bulan Mei, produksinya turun 6%. Dan itu cukup signifikan karena kalau kita melihat berarti produksinya turun sebesar 188 ton. Dan itu hanya 5 bulan pertama. Jadi belum kita hitung nanti sampai akhir tahunnya. Kalau misalnya kita hitung sampai akhir tahunnya bisa misalnya menurun 400 ton. Dan itu cukup besar.
Ya, karena kalau kita melihat totalnya 27.000 ton setahun, ya 400 ton itu lumayan ya. Lalu kita melihat Australia, ini lebih parah lagi penurunan produksinya, di mana dari tahun ke tahunnya kita melihat misalnya kuartal pertama 2014 hingga kuartal pertama 2015 produksinya turun 31% atau 151 ton. Ya, luar biasa itu. Apalagi kalau kita misalnya melihat nanti sampai akhir tahunnya, itu bisa lumayan sekali. Bisa kalau misalnya dengan jumlah ini bisa 600 ton ya. Ini sekali lagi menunjukkan supply-nya benar-benar tidak bisa mengikuti demand-nya. Lalu kalau kita melihat suatu rasio yang sangat-sangat penting, perlu diperhatikan kalau Anda misalnya berinvestasi di pasar peraknya, itu GSR atau Gold to Silver Ratio yang melihat rasio di antara emas di satu pihak dan perak di pihak yang lainnya, di mana kita akan melihat untuk 1 ounce gold kita bisa memperoleh berapa ounces silver. Artinya kalau rasio ini makin tinggi, artinya perak itu makin murah terhadap emas. Nah, kita melihat ini menarik sekali. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini hanya 3 kali rasio ini berada di atas 80. Kita melihat misalnya di sini, juga di sini dan di sini, rasionya di atas 80 kali. Nah, kita melihat kemarin, tidak terlihat mungkin di grafik ini, pada tanggal 26 Agustus kemarin, rasio ini mencapai 80.1. Nah, bukan saya katakan bahwa rasio tidak akan naik ke depannya, karena ada kemungkinan seperti itu menurut saya. Namun, rasio ini kembali untuk ke-4 kali dalam 2 dasawarsa terakhir ini mencapai 80. Nah, kita melihat dalam setiap kasus, dalam 1 tahun, GSR ini atau Gold to Silver Ratio ini koreksi ke bawah sekitar 40 hingga 60%. Artinya, bahwa perak itu nanti akan menguat jauh lebih banyak atau jauh lebih cepat ketimbang harga emas ke depannya. Nah, ini supaya tidak terlalu abstrak gitu, kita akan melihat contohnya saja 3 kali sebelumnya apa yang terjadi. Kita melihat pada saat rasio ini mencapai 85.4 di tahun 1995, harga perak itu naik 38% dalam hanya 2 bulan saja. Lalu ketika rasio ini mencapai 81,9 pada tahun 2003, silver justru melonjak 85% dalam 10 bulan. Dan terakhirnya ini contoh yang paling dahsyat boleh dikatakan ketika rasio ini mencapai 84,4 di tahun 2008, perak itu benar-benar melonjak 100% dalam setahun dan bahkan 200% dalam 2 tahun. Dan pada akhirnya melonjak lebih dari 440%. Luar biasa kalau kita melihat. Dan sekarang justru saya pikir lonjakan sebesar 440% ini akan jauh dilampaui. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat di perut bumi ini menarik sekali. Ada 17 kali lebih banyak perak ketimbang emas. Artinya apa? Bahwa rasio ini sebetulnya secara ideal mencapai 17 kali. Karena ada 17 kali lebih banyak perak ketimbang emas. Tapi kita melihat sekarang udah sekitar 80 kali. Nah, ini juga sangat-sangat menarik. Pada tahun 1980 ketika emas mencapai 850 US dollar per troy ounce, perak pada saat itu mencapai sekitar 50 US dollar per troy ounce atau rasio sebesar 17 kali. Ya, ini luar biasa ini bahwa bisa pas kali 17 kali. Nah, karena saya memperkirakan harga emas nanti ke depannya akan naik sampai setidaknya minimum, ini minimum loh targetnya, 5.000, saya juga perkirakan kalau kita menggunakan rasio 17 kali ini, bahwa perak setidaknya akan mencapai 300 US dollar per troy ounce, atau kalau kita melihat harga di bawah 15 US dollar per troy ounce sekarang, artinya perak itu akan naik dari harga sekarang setidaknya 20 kali.
atau 2000%. Luar biasa kan gitu kalau kita melihat seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya bisa beli perak di bursa berjangka di bawah 15 US dollar per troy ounce, Anda bisa mengharapkan suatu return yang bukan 2000% tetapi dikalikan 100 lagi. Jadi bisa 2000% berarti 200.000% ya kalau nggak salah hitung ya gitu. Jadi luar biasa itu returnnya gitu ya kalau dari sekarang. Nah akhirnya juga perlu saya sampaikan lagi karena itu perlu ditekankan lagi karena saya melihat ini banyak orang tidak tahu, tetapi 8 trader yang paling besar di dunia ini punya short position sebesar 181 hari produksi. Bayangkan kalau kita misalnya membandingkan dengan metals yang lain seperti misalnya platinum, palladium, gold, copper, and crude oil, itu luar biasa short position ini. Nah ini mengindikasikan apa? Bahwa nanti ketika misalnya harga itu melonjak naik, yang akan terjadi adalah short squeeze atau posisi-posisi yang short ini harus dilepas oleh trader ini dan justru harus ditutupin dengan posisi beli. Jadi ketika harga itu naik akan makin cepat naiknya. Kenapa? Karena semua posisi-posisi short ini harus dilikuidasi dengan posisi beli. Jadi kita melihat memang short position pada saat ini paling besar di pasar peraknya ketimbang misalnya pasar gold atau emas. Lalu kalau kita melihat secara teknikal perlu disampaikan juga walaupun saya sangat-sangat luar biasa bullish terhadap perak ini seperti Anda bisa dengar, tetapi saya pikir memang low-nya kemungkinan belum tercapainya. Nah, saya pikir target yang ideal ada di sekitar 12,5 hingga 13 US dollar per troy ounce yang merupakan supportnya di tahun 2007 dan juga pada tahun 2009. Namun jika misalnya terjadi kapitulasi atau kolaps yang besar sekali di pasar emas dan juga pasar perak dalam hal ini, saya tidak akan terkejut kalau misalnya harganya mencapai 10 US dollar per troy ounce atau bahkan sedikit di bawahnya. Tetapi target ideal atau target pertama menurut saya adalah sekitar 12,5 hingga 13 US dollar per troy ounce. Dan terakhirnya, conclusion, silver itu atau perak jelas tidak akan turun sampai harga 0. Tidak mungkin karena ini barang yang real. Yang apalagi di tengah currency war yang berkecamuk atau perang mata uang di mana semua negara di dunia ini tidak mau punya mata uang yang kuat. Oleh karena itu seperti kita tahu, mereka itu tidak pernah akan berhenti mencetak uang. Ya. Dan seperti kita tahu juga, makin banyak uang dicetak, nilai mata uang akan turun terhadap precious metals seperti diantaranya perak ya. Dan terakhirnya, meskipun sentimen itu sangat-sangat bearish terhadap perak itu sendiri, tidak tertutup kemungkinan bahwa secara teknikal kita tadi melihat chartnya bahwa masih ada downside-nya meskipun terbatas tetapi tetap ada. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi di pasar berjangka seperti kita tahu leverage itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya Anda mau beli pada saat ini stop loss-nya harus sangat ketat. Sekali lagi idealnya Anda masuk di sekitar 12,5 hingga 13 US dollar per troy ounce. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa demand-nya benar-benar melonjak itu, tadi juga saya tunjukkan beberapa slide itu, dan di sisi lain kita melihat bahwa supply-nya justru itu menurun. Nah, pada akhirnya saya pikir ini akan menyebabkan semacam supply crunch di pasar perak itu, di mana supply-nya benar-benar tidak bisa mengikuti demand-nya. Dan pada akhirnya Anda tahu sendiri apa yang akan terjadi, harganya benar-benar akan melonjak. Namun, meskipun demikian, kita melihat juga bahwa targetnya dalam waktu dekat ini, katakanlah sampai 3 bulan ke depannya adalah 12,5 hingga 13 US dollar per troy ounce. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.